sore Bapak Ibu sekalian. Pada sesi kedua ini kita akan sedikit memulai gimana sih simulasi pemungutan suara nanti ketika hari KPPS 2 dan KPPS 3. Artinya ketua akan menyerahkan surat suara dibantu dengan KPPS 2 dan 3 yang menulis surat suara. Maka KPPS 4 mendengar pakai screen di pintu masuk. Juga ada KPPS 5 yang bertugas untuk menuliskan menyerahkan terhadap Pak Bobi untuk menulis data hadir. KPPS 6 sebagai penjaga kota dan juga KPPS 7 sebagai penjaga kita. Seperti itu. Dan seperti ini ada partai. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pagi ini sempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2024 tepat pukul 7 saya akan memimpin pembukaan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Karena para saksi, pengawas TPS dan para pemilih telah hadir di lokasi, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu para KPPS kami mohon untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Seluruh anggota KPPS dan petugas kedatangan saya minta untuk mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Demikian para petugas KPPS dan Dewas kami persilakan kembali ke Yang presiden dulu, tapi nanti tetap para pemilih akan dikasih 5 surat suara seperti itu. Mohon. kita segel akan kita buka bersama dan saksikan bersama. Dimulai dengan kotak suara presiden. Simulasi saja. Bapak Ibu, ini adalah kotak suara presiden. Mohon maaf ya, ini dalam simulasi ini seolah-olah ini posisi tersegel. Akan kita buka segelnya dan akan kita keluarkan semua dokumen yang kita terima dari KPU yang berada di dalam. Surat suara, formulir-formulir, alat coblos, dan lain-lain ya. Dilanjutkan dengan pembukaan. Sebelumnya kita saksikan, kita beritahukan ke semuanya bahwa kita pastikan kotak suaranya sudah kosong.
kembali dengan segel yang sudah tersedia dari KPU untuk nanti kita gunakan sebagai kotak suara. DPR RI, kotak DPR provinsi dan kotak DPR kota akan kita lakukan pembukaan yang sama dan penyegelan kembali seperti tadi, dengan sebelumnya ditunjukkan ke pengawas dan saksi dan memilih bahwa kotak sudah benar-benar kosong untuk disegel kembali. Kami akan menghitung jumlah surat suara yang telah kami terima beserta dengan daftar DPT dan DPT yang kami terima dari dalam kotak suara. Daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi dan pengawas. Jadi perbedaan salinan DPT yang akan didapat oleh saksi dan pengawas adalah saksi dan pengawas mendapatkan salinan DPT yang tidak ada filing by address, yang lengkap hanya dipegang oleh KPPS. Beberapa salinan DPT dan DPT yang kami terima dari dalam kotak kita berikan salinannya kepada pengawas dan kepada saksi sebelum kita mulai proses pemungutan suara. Silakan pemilih memasuki TPS, dimulai dengan pemilih DPT dengan memberikan C pemberitahuan dan menunjukkan dan KTP-nya. Pastikan bahwa C pemberitahuannya adalah TPS yang benar. Patutnya dalam satu RT ada terpisah di 2 TPS. Jadi pastikan bahwa TPS-nya benar. Berikutnya menyesuaikan dengan identitas KTP dan di daftarnya ada. Oke, boleh menunjukkan jari-jarinya, Mbak. Jadi tugas KPPS tempat juga meyakinkan bahwa jari-jari pemilih bersih dari desa, yang artinya belum menggunakan hak suaranya. Setelah cocok, digeser ke petugas KPPS 5. Monggo silakan. untuk mengisi data. Untuk mengisi data. Setelah mengisi data, Perlu diketahui KTP yang ditunjukkan nggak harus KTP asli ya, boleh fotokopi selama identitasnya masih sama dan ada, bisa juga IKD. Nah, ada di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 yang diperbolehkan. Nah, jadi gini Pak, di sini kami kan sebagai penyelenggara yang ada di dinas TPS, jadi biarkan kami sampaikan sesuai dengan PKPU yang benar. maaf, mungkin kalau terkait fotokopi KTP itu kan bisa diedit. Nah, meskipun katakanlah fotokopi KTP itu kan ada didukung dengan C pemberitahuan, ada juga dicek DPT online. Jadi itu yang kita pegang selama KTP, C pemberitahuan dan di daftar DPT semuanya sesuai, boleh sesuai PKPU nomor KPU nomor 66 tahun 2024. pemilih DPT dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan di sebelah KPPS. Monggo DPT yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami semua yang melakukan simulasi selaku penyelenggara pemilu yang ada di tingkat TPS. Jadi kami menjalankan peraturan dan menjalankan teknis yang ada di TPS sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Jadi identitas pendukung apa yang boleh dibawa oleh calon pemilih selain KTP elektronik? Ada juga fotokopi. Kenapa fotokopi diperbolehkan? Kami juga dibekali cek DPT online yang bisa kita searching
di Google Chrome dengan memasukkan NIK kita, kemudian kita cari. Di situ akan tampil nama lengkap kita, nomor TPS kita, alamat TPS kita. Kemudian setelah kita mengecek dicek DPT online, kita akan mengecek ke salinan DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian selain KTP elektronik dan fotokopi KTP, yang boleh dibawa oleh calon pemilih adalah IKD. Jadi sekarang kan pihak kecamatan dan kelurahan melakukan percepatan perekamannya melalui IKD. Jadi KTP kita sudah bisa kita lihatkan di ponsel kita. Selain itu, bagi yang mepet waktu membuat atau mencetak KTP bisa menunjukkan e-ketir sebagai bukti bahwa kita telah mempunyai KTP dan berhak memberikan hak pilih. Jadi mohon Bapak Ibu termasuk saksi yang ada di sini, kami menerima saran dari jenengan, tapi biarkan kami menyampaikan sesuai dengan keputusan KPU terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Artinya begini Bapak Ibu ya. Untuk kami dari partai kan ini pemilihan ini berlangsung secara fair. Artinya kalau KTP elektronik bisa diterima. Ya. Kalau KTP itu kan fotokopi, nomor oke, cek DPT online masuk. Tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Maksudnya itu. Jadi meskipun panjenengan semua nanti dilaksanakan sesuai prosedur peraturan, tapi kami tetap nanti kalau ada pemilih khusus ya, kalau menggunakan KTP fotokopi kami tetap perintahkan saksi untuk gitu ya. Terima kasih. Pemilih jangan lupa mengecek apakah surat suaranya sudah ditandatangani oleh ketua KPPS atau belum. Bisa dilanjut ketua KPPS. Pemilih memasukkan ke kotak suara dibantu oleh kesusahan, pemilih dinas bisa membawa pendamping. Pendamping bisa berasal dari oleh form C pendamping sebagai bukti bahwa pendamping merahasiakan pilihan pemilih. Di meja ketua KPPS 1, pendamping akan kita suruh mengisi form C pendamping yang sudah kita sediakan. Sesudahnya akan kita beri surat suara. Tidak pilih dari daerah lain ke TPS sini, dan
5 surat suara utuh, tergantung dari mana tempat dia tinggal. Pada KPPS 4 bisa ditunjukkan bahwa pemilih DPTB masuk dan mendapatkan berapa surat suara. Oh iya, betul, ini TPS-nya sini. Bisa lihat KTP-nya, Mas? Ya. Oke, nah di sini contohnya adalah pindahan dari sama-sama sekecamatan, dapil yang sama, jadi sekecamatan. Ya, jadi surat suara yang didapat sama sebanyak 5. Untuk mengisi daftar hadir DPTB-nya juga tersendiri. Mengisi daftar hadir DPTB. Oke, DPTB yang sama. DPTB yang berikutnya ini berasal dari Kecamatan Lakar Santri. Jadi beda dapil. Jadi surat suara yang didapatkan hanya 4, meliputi Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi. Sementara untuk DPRD Kota tidak dapat surat suara. Presidennya dapat, iya, yang nggak dapat itu DPRD Kota. Ya, sampai soalnya kok Kecamatan Lakar Santri. Lakar Santri itu dapil 5. Ya, ini di sini dapil 4. Kita nggak punya surat suara DPRD Kota dapil 5. Iya, jadi dapatnya 4 ya, Mas. Monggo isi daftar hadir dulu. Gak ada minta ya? Itu mintanya di sana. Mana? Jadi Pak. Nah, oh iya, coba beritahunya mana, Mbak? Ada. Oh, alamatnya sini, sebentar ya. Nah, jika ada pemilih yang datang, ya, ada pemilih yang datang, hanya bawa KTP saja. Apa yang harus dilakukan KPPS 4? KPPS 4 tugasnya adalah dicek DPT online. Apakah NIK-nya tertera di DPT? Berarti 2 kasusnya apa ini nanti? Oh iya ada, bentar, sekalinya didaftar. Ada. Nah, karena beliau terdaftar di DPT dan ada di cek DPT online ada, di DPT saya juga ada. Beliau tetap bisa melakukan pilihan jam 11 ya, tanpa membawa pemberitahuan. Seperti itu, ya. Monggo. Jadi ada kemungkinan petugas KPPS kita tidak kedua setelah dicek di DPT online, ya. Ini kasus yang kedua, membawa KTP saja. Sama yang dilakukan adalah cek DPT online. Ternyata beliaunya tidak terdaftar di DPT online. Padahal identitasnya adalah sesuai alamat TPS. Nah, apa yang dilakukan KPPS 4? Maaf Mbak, sekarang masih jam 11. Padahal ternyata tidak terdaftar di cek DPT online, ya, tidak terdaftar di DPT. Nanti Pak Dina tetap bisa pilih, tapi mulai jam 12 deh. Tidak apa-apa ya, ditunggu sebentar lagi ya. Soalnya aturannya untuk pemilih yang tidak terdaftar hanya bisa pilih mulai pukul 12. Tunggu dulu deh. Ini aja kadang-kadang ada sinyal ya Pak. Mau sidang 1 jam sebelum penutupan. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK mulai bisa memasuki ke TPS. Ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 12, maka kami persilahkan para pemilih DPK yang sudah hadir untuk memberikan hak suaranya di TPS. Kepada pemilih DPK, monggo bisa memasuki TPS.
Bentar saya salin dulu ya datanya. Oke, silakan diisi. Nah, daftar hadir BPK, mengisi daftar hadirnya juga tersendiri, namanya daftar hadir pemilih khusus. Oh ya, saya taruh dulu ya. Diperhatikan surat suaranya rusak sebelum dicoblos. Maka kita beri tanda sebagai surat suara rusak dan pemilihan yang kita berikan. Surat suara yang rusak boleh diberikan silang langsung di depan surat suara oleh ketua KPPS. Dan pemilih kita berikan surat suara pengganti. Merasa salah mencoblos. Jika ada pemilih yang sudah mencoblos dan ingin mengganti coblosannya, boleh tukar surat suara sebanyak 1 kali. Maaf, instruksi lagi. Ini saya salah coblos di surat suara DPR RI. Apakah bisa ganti surat suara? Selama belum diberikan ganti sama sekali, boleh ganti 1 kali. Yang tadi surat suara presiden yang sudah ganti tadi. Sekarang dia salah coblos di surat suara DPR RI. Pemilih. Tetap ketua KPPS wajib menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos tadi ke saksi maupun panwas pengawas TPS ya. Ini pemilih DPK. Kita beri surat suara. Untuk DPK pasti dapat 5 surat suara ya. Pasti dapat 5 surat suara karena wilayah setempat, RW setempat. Yang melakukan pemotretan di dalam bilik, Jadi petugas KPPS berhak menegur. Yang perlu diketahui, kita sebagai petugas KPPS itu kan dalam artian kita nggak bisa melarang pemilih itu membawa HP. Membawa HP tapi dikantongi kan juga apa-apa. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, boleh saling mengingatkan karena kita juga nggak bisa mencegah pemilih. Benar ketua KPPS sudah membacakan tata tertib di awal, tapi kan mosok setiap kali pemilih datang itu harus menjelaskan satu-satu, peniren nih lambe ketua ya. Maksudnya artinya saling mengingatkan saja ya. Bisa langsung ditegur supaya tidak melakukan. Monggo, kalau seperti itu kita saling mengingatkan, saling kerjasama itu. Loh, ini KTP-nya Lamongan. Pindah pilihnya ada pindah pilihnya. Loh, sebentar ya, saya cek dulu. Tugas KPPS 4, kalau beliaunya tidak bawa ADPTB ya, ADPTB, kita sudah menerima daftar DPTB juga dari KPU. Kalau di daftar DPTB itu tidak ada di daftar kita, yang harus dilakukan KPPS 4 adalah mengusirnya. Maaf Bu, kita menolaknya secara halus, bukan langsung mengusir ya. Maaf Bu, ini itu panjenengan itu terdaftarnya di Lamongan. Kalau mau nyoblos di sini harus bawa pindah pilih, harus pindah pilih tidak kemarin. Iya, mohon maaf.
regulasi aturan KPU seperti itu. Kami tidak bisa menerima tanpa A pindah pilih. Iya, masalahnya nggak terdaftar di daftar pemilih pindah di sana kan nggak ada, Bu. Bu, saya kasih solusi ya. Ibu tetap bisa milih naik kereta api pulang ke Lamongan. Iya, tahu saya. Surat suaranya masih banyak. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa mengizinkan panjenengan memilih di sini. Litmas. Bercanda ya. Kota, bahkan bukan luar kota saja, luar kelurahan ya, luar kelurahan. Kalau nggak bawa A pindah pilih, luar RW ya tadi malah dipersempit, luar RW silakan kembali ke RW masing-masing. Katakanlah seperti petugas KPPS, petugas PTPS kemarin supaya himbauan dari KPU maupun Bawaslu diarahkan untuk menyoblos di TPS, maksudnya kembali ke TPS-nya masing-masing. Cukup. Bapak Ibu, demikian tadi adalah beberapa contoh kasus yang muncul di TPS. Ada ratusan contoh kasus pada hari besok. Jika ada terjadi contoh kasus yang lain, KPPS diwajibkan untuk berkoordinasi dengan petugas pengawas TPS maupun saksi untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan bersama pada kasus-kasus yang lain, dan bisa berkoordinasi dengan jajaran di atasnya masing-masing, jajaran KPPS yang lebih tinggi dan pengawas di atasnya juga, di jajaran pengawas kelurahan maupun kecamatan, jajaran penyelenggara di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 13, maka upacara pemungutan suara akan kami tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.